Dan tentu Singapura tidak suka-suka banget juga kalau Indonesia masuk di dalam seluruh free trade. Jadi ada juga upaya-upaya untuk mengganggu. Indonesia sudah di dalam track pertama open access, salah satu negara paling besar, dan Indonesia adalah second to China untuk alternatif growth. Selama ini, pejabat kita dikenal halus dalam bermain. Gaya politik Indonesia selalu aman, senyum di depan, menghindari konflik terbuka. Kita dibesarkan dengan satu doktrin lama, 1000 kawan masih kurang, satu musuh sudah terlalu banyak. Namun, pada 13 Januari 2026, sejarah mencatat sesuatu yang berbeda. Sebuah kalimat meluncur dan langsung membuat kuping tetangga panas, mengguncang Asia Tenggara. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto berdiri di hadapan publik dalam Jakarta Food Security Summit dan melontarkan kalimat yang selama ini hanya berani kita ucapkan pelan-pelan di warung kopi. Dengan nada tegas, beliau mengatakan bahwa Singapura memang tidak suka jika Indonesia masuk ke seluruh skema free trade dan ada upaya-upaya untuk mengganggu langkah Indonesia. Kalimat ini bukan omongan ringan. Jangan dengarkan sambil lalu. Ini bukan curhat seorang menteri yang sedang lelah. Ini adalah tudingan terbuka. Ini sinyal perang urat saraf. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Jakarta secara terang-terangan menunjuk Singapura dan berkata, "Kami tahu apa yang kalian lakukan." Mengapa ini mengejutkan? Karena selama puluhan tahun, kita selalu diberi narasi bahwa Singapura adalah sahabat terdekat, tetangga yang rapi, tertib, dan menjadi etalase Asia Tenggara. Tapi sejarah tidak pernah berbohong. Ingat kembali kasus perjanjian ekstradisi. Berapa lama para koruptor Indonesia membawa kabur uang rakyat, hidup mewah di sana, dan terlindungi oleh sistem. Perjanjian itu ditunda bertahun-tahun karena uang haram tersebut berputar di bank-bank mereka. Kini, ketika Airlangga berbicara terbuka, media Singapura langsung kelabakan. Mereka mencoba meredam situasi, seolah semuanya baik-baik saja. Namun publik Indonesia sudah terlanjur sadar, media sosial sudah terbangun. Kita mulai menyadari bahwa selama ini kita diperlakukan layaknya sapi perah. Lalu muncul pertanyaan besar, mengapa Singapura sampai panik? Mengapa negara sekecil itu repot-repot mengganggu raksasa seperti Indonesia? Apakah sekadar urusan dagang? Atau ada ketakutan yang lebih dalam? Jawabannya sederhana, tapi menyakitkan bagi mereka. Selama puluhan tahun, Singapura hidup nyaman dengan satu peran utama, menjadi perantara. Mereka adalah penjaga gerbang perdagangan Asia Tenggara. Bayangkan dulu, ketika kita ingin mengirim kopi dari Lampung ke Eropa, kapal Indonesia tidak bisa langsung berlayar. Harus singgah ke pelabuhan Singapura, bongkar muat di sana, membayar jasa mereka, lalu baru berangkat ke Eropa menggunakan kapal asing. Dari situlah mereka mengumpulkan kekayaan. Hampir 30% biaya logistik nasional kita habis hanya untuk memberi makan pelabuhan tetangga. Namun dalam setahun terakhir, situasinya berubah drastis. Indonesia mulai bermain cerdas. Kita memotong jalur lama dan melangkahi mereka. Pemerintah secara senyap memperkuat pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Perak di Surabaya, serta pelabuhan Patimban di Subang. Kini layanan direct call tersedia. Kapal-kapal raksasa dari Prancis, Cina, dan Amerika langsung bersandar di Priok tanpa harus mampir ke Singapura. Indonesia juga mempercepat perjanjian dagang dengan Uni Eropa sejak September 2025. Kita mendaftar masuk CPTPP bersama Jepang dan Kanada. Kita juga sedang memproses keanggotaan OECD, Klub Negara-Negara Maju. Artinya jelas, barang Indonesia bisa langsung menuju pasar dunia. Investor mendarat langsung di Jakarta. Pabrik baterai, mobil listrik, kaca, hingga sepatu mulai direlokasi ke Jawa Tengah dan Jawa Barat, bukan lagi ke Singapura. Singapura sadar, ketika Indonesia naik kelas menjadi pemain global, fungsi mereka sebagai calo akan lenyap. Mereka ketakutan kehilangan monopoli perdagangan yang selama ini menjadi sumber napas ekonomi mereka. Namun kehilangan uang saja sebenarnya masih bisa ditoleransi. Mereka punya cadangan dana ratusan triliun. Tapi ada satu hal yang jauh lebih mematikan, kehilangan manusia. Disinilah cerita sebenarnya dimulai. Singapura mungkin bisa kehilangan uang, tetapi jika kehilangan manusia, tamatlah masa depannya. Data tahun 2025 dan 2026 membongkar kenyataan pahit. Pemerintah mereka gencar mengklaim ingin menjadi pusat teknologi dunia, Silicon Valley Asia. Namun faktanya, 83% perusahaan di Singapura kesulitan mencari tenaga kerja. Gedung canggih berdiri megah,
server beroperasi dingin, tapi kursi-kursi kerja kosong. Penduduk mereka menua, angka kelahiran anjlok. Biaya hidup yang gila-gilaan membuat generasi muda enggan punya anak. Inilah yang disebut musim dingin demografi. Seperti toko emas mewah tanpa penjaga. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka melancarkan operasi senyap, operasi brain drain. Coba perhatikan kampus-kampus terbaik Indonesia. ITB Bandung, UI Depok, UGM Jogja. Menjelang wisuda, para pemburu talenta dari Singapura sudah bergerak. Mereka datang membawa tawaran menggiurkan, beasiswa S2 gratis, gaji awal 50 juta rupiah untuk fresh graduate. Angka yang mustahil diberikan oleh kebanyakan perusahaan lokal. Mereka menawarkan golden visa, izin tinggal instan untuk talenta teknologi. Bayangkan seorang anak muda usia 22 tahun ditawari gaji dolar, apartemen bersih, transportasi cepat, internet super kencang. Siapa yang tidak tergoda? Namun dampaknya bagi Indonesia sangat mengerikan. Jika dalam 10 tahun ke depan, insinyur terbaik, dokter terbaik, dan ahli AI terbaik kita pindah ke sana, Indonesia akan terjebak selamanya dalam middle income trap. Kita hanya menjadi negara buruh, sementara otak dan inovasi berada di seberang laut. Kita membangun gedung, tapi sistemnya dirancang orang lain. Kita memproduksi barang, tapi teknologinya bukan milik kita. Ini bukan sekadar persoalan gaji, ini soal masa depan bangsa. Namun jangan pesimis. Walaupun mereka bermain keras, kita punya bukti bahwa kekuatan lokal jauh lebih solid. Lihat pertarungan unicorn digital. Dunia sering membandingkan Grab milik Singapura dengan Goto milik Indonesia. Di atas kertas, Grab terlihat gemerlap dengan valuasi besar dan investor global. Namun Grab adalah perusahaan tanpa tanah air. Mereka harus membakar uang besar hanya untuk bertahan. Bandingkan dengan Goto, gabungan Gojek dan Tokopedia. Ini adalah unicorn badak, lahir dari pangkalan ojek, dari warung kecil, dari denyut ekonomi rakyat. Jutaan pengemudi dan pedagang kecil hidup dari ekosistem ini. Inilah kekuatan yang tidak bisa ditiru Singapura. Contoh lain ada di sektor logistik. Singapura memiliki Singpos, perusahaan pos tua yang kini megap-megap kalah saing. Indonesia punya JT Express, lahir dari gudang sederhana, dari keringat, dari sistem lapangan. Kini JT menjadi raja pengiriman, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Thailand, Vietnam, Malaysia, bahkan hingga China dan Arab Saudi. Coba sebutkan satu merek Singapura yang benar-benar kalian pakai setiap hari. Sulit bukan? Karena banyak unicorn mereka hanyalah unicorn kertas. Perusahaan fintech asing, kripto tak jelas, sekadar menyewa alamat di Marina Bay demi pajak murah, tanpa pegawai, tanpa pabrik, tanpa dampak nyata bagi rakyat. Amerika dan China sudah membaca arah permainan. Dalam catur geopolitik, Singapura hanyalah bidak strategis dengan tubuh kecil. Indonesia adalah benteng. Microsoft, Google, Amazon sadar. Investasi puluhan triliun mengalir ke Jawa Barat. 27 triliun dari Microsoft, 70 triliun dari Amazon, dan masih banyak lagi. China pun membutuhkan pasar raksasa untuk produk teknologi mereka. Singapura hanya 5 juta penduduk. Indonesia 280 juta. Mau jual mobil listrik, ponsel, atau kereta cepat, targetnya jelas Indonesia. Posisi tawar Jakarta di mata Beijing dan Washington jauh lebih kuat dibanding tetangga kecilnya. Maka pernyataan Airlangga bukan sekadar berita politik biasa. Itu adalah alarm keras. Mereka akan melakukan apapun untuk bertahan. Mengganggu adalah tanda kepanikan. Perang dagang sudah dimulai. Perang perebutan manusia sedang berlangsung. Singapura panik karena mereka tahu kekuasaan lama mereka sedang berada di ujung tanduk.